Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwan Adi Pangestu dari UPBJ Jakarta dengan NIM 0501048809 dari Prodi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan mengerjakan yang pertama. CD adalah perintah untuk berpindah dari suatu directory ke directory yang lain. Baik, kita mulai. CD user. Ya, baik, di sini udah. Lanjut yang nomor 2. CLS digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Digunakan untuk menampilkan file teks. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file teks saja dan hanya bisa file teks. Baik. CLS. Ya, baik, di sini udah. Lanjut di nomor 3. CLS strip tandanya merupakan perintah yang menampilkan file bantuan untuk perintah CLS. Memberi tahu kita bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Baik, CLS. Ya, baik, di sini udah. Lanjut di nomor 4. Dir strip tandanya adalah fungsi untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah directory. Memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Dir. Nah, baik, di sini udah. Lanjut di nomor 5. Inconfig adalah perintah yang bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, network, gateway, hostname, bahkan laman waktu sewa IP address pada network adaptor yang terpasang pada komputer. Baik. Ya, baik, di sini udah. Dilanjut nomor 6. Nomor 6. Inconfig strip all merupakan perintah yang memberikan informasi hampir sama dengan perintah inconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Nomor 6. Ya, baik, di sini nomor 6 sudah. Dilanjut nomor 7. Inconfig tandanya merupakan perintah yang akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah inconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan menggunakan jenis-jenis dari inconfig. Lain itu kita juga diberikan contoh-contoh penggunaan. Baik. Nomor 7. Baik, nomor 7 sudah. Dilanjut nomor 8.
nconfig release yaitu perintah yang digunakan untuk melepas atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka komputer Anda akan menjadi kosong ketika dijalankan koneksi dinotifikasikan kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak dapat menggunakannya. Nomor 8, if config release ya. Baik, di sini sudah nomor 8. Dilanjut nomor 9, if config renew ya, yaitu perintah yang digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Baik, nomor 9, if config baik, di sini sudah. Dilanjut nomor 10. Nomor 10, if config display adalah perintah yang bisa digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Nomor 10, if config display ya. Baik, nomor 10 sudah. Dilanjut nomor 11, if config plus DNS merupakan perintah yang digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS check. If config plus ya. Baik, di sini nomor 11 sudah. Dilanjut nomor 12, if config register DNS adalah perintah yang digunakan untuk mendaftar komputer kepada DNS server terdekat. Baik, nomor 12, if config register ya. Baik, di sini sudah. Dilanjut di nomor 13, ping merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan suatu request, kemudian ada umpan balik terhadap request tadi dari suatu pengirim dan penerima. Apabila penerimanya ini aktif, maka akan terjadi koneksi atau replay. Tapi kuala tidak ada koneksi, maka akan terjadi perintah request timeout. Baik, nomor 13, ping ya. Baik, di sini sudah nomor 13. Dilanjut nomor 14, net start adalah perintah
yang digunakan untuk menampilkan informasi statik koneksi jaringan dari ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya netstat sama dengan text manager. Jika text manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang digunakan, sedangkan netstat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan port. Baik, di nomor 14. Start. Ya. Baik, di sini sudah dilanjut di nomor 15. Baik, ditunggu dulu untuk next start. Ya. Oke. Nomor 15. Tracker merupakan perintah yang digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk sampai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP echo request ke tujuan dengan nilai time to live. Dengan semakin meningkat informasi rute yang merupakan daftar interface router yang dapat pada jalur antara host dan tujuan. Baik. Nomor 15. Ya, di sini udah dilanjut di nomor 16. Ping yaitu perintah yang digunakan untuk mengukur network frequency dan network loss. Ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tensor. Baik, nomor 16. Ping. Ya, di sini nomor 16 sudah dilanjut di nomor 17. Nestlocop adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Baik, nomor 17. NS. Baik, di sini nomor 17 sudah. Baik, sekarang dilanjut di nomor 18. NS merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh NS seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan
banyak hal yang lain. Baik, di sini nomor 18. Maaf, nomor 18. Ya, baik. Di sini sudah. Dilanjut di nomor 19. Baik, di sini nomor 19. Rute ini digunakan untuk menambah, membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai dua atau lebih router. Router ini digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasar IP dan subnet serta router atau gateway. Baik. Sini nomor 19. Baik, di sini nomor 19 sudah. Dilanjut nomor 20. Net merupakan perintah untuk melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, berhenti masing-masing. Opsi ini dapat membantu Anda menganalisa konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Baik, nomor 20. Ya, baik. Net. Ya, baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.